Oke, kalau kita bicara mengenai apa yang sedang ramai saat ini, salah satunya ini juga Andro, kalau kita berbicara mengenai nasi uduk Aceh, ya kan? Itu juga identik dengan makanan halal loh, kalau Makanan berbicara halal. Aceh Padang ya. Betul, daging rendang, biasanya kan daging sapi. Tapi ini cukup ramai dikarenakan kemudian mengandung makanan non halal, yaitu adalah rendang daging babi ataupun kemudian dendeng daging babi. Tapi ini yang kemudian ramai, mengapa sang pengusaha tersebut menggunakan daging babi dalam unsur makanan yang biasanya identik dengan makanan halal. Meskipun sudah dicantumkan ya penulisan non halal dalam restoran tersebut. Masyarakat juga bisa mengakses, bisa dilihat ini merupakan salah satu restorannya, bahkan di media sosial ia juga mempromokan bahwa ini merupakan kuliner Aceh dengan suguhan menu dendeng babi. Ini menjadi kontroversial karena ketika mencantumkan makanan dari daerah yang identik sekali dengan religius seperti itu Padang Aceh, tapi kenapa menjual makanan yang non halal, Maria ya? Ya, tidak hanya nasi uduk Aceh saja, tapi kemudian yang ramai juga ini ada sebuah restoran begitu yang kemudian mengangkat nama rumah makan, mengangkat nama adalah Babi Ambo yang menjual makanan khas Padang tapi dengan olahan daging babi. Sangat disayangkan sekali. Ini sebenarnya sudah digerebek oleh pihak kepolisian. Bahkan Sergio, sang pemilik, mengaku sudah menutup usahanya sejak tahun 2020. Namun pertanyaannya, kenapa di media sosial masih ada yang mengatasnamakan Babi Ambo? Dan bahkan ada juga yang mengaku bisa memesan makanan tersebut. Apakah memang ia sengaja menamakan nama Babi Ambo? Karena pas kita baca, Maria, ternyata Ambo ini juga ada artinya ya. Mungkin di sini ada orang Padang, orang Minang asli. Ambo ini artinya saya. Dan bahkan kalau kita lihat dalam logonya juga kemudian memperlihatkan, menggambarkan atap rumah khas Minang gitu. Kita dengarkan terlebih dahulu karena pada saat diamankan oleh pihak kepolisian, sang pengusaha ini juga kemudian sempat mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf, tapi hal ini sudah sempat ramai terlebih dahulu. Ada beberapa komentar dari sejumlah tokoh, salah satunya ada Fadlizon yang kemudian juga mengkritisi bahwa menganggap ini betul-betul merusak prinsip kuliner khas Minang. Ini ada Ustadz Hilmi Firdaus, menurut saya ini sudah melampaui batas. Sangat menyakiti ikatan keluarga Minang. Ini Fadlizon asli Minang mengatakan, kami protes keras atas penjualan kuliner Minang atau Padang menggunakan daging babi. Ini beragam komentar dari masyarakat mengenai kontroversi Babi Ambo yang sempat beredar luas di media sosial, juga dijual, bahkan mungkin sudah banyak yang mengkonsumsinya. Betul, tapi kalau kita lihat pemirsa, ini juga kemudian sang pengusaha sudah melakukan klarifikasi, sudah meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kenapa ide ini awalnya Padang, seputar Padang, karena saya pribadi suka banget sama makan Padang. Seminggu mungkin minimal bisa sekali, saking cintanya. Cuman kenapa kita tulis ada babinya gitu ya di menunya? Karena kita nggak mau nanti ada orang yang makan nggak tahu itu ada mengandung babi. Dan kenapa Padang? Kita nggak kepikiran aja waktu itu idenya, gimana caranya menyampaikan ke publik bahwa ini tuh sesuatu yang mereka biasa makan di restoran Padang, masakan-masakan seperti gulai, bakar atau rendang yang bisa direpresent dari satu istilah yang mungkin semua orang paham gitu ketika dengar Padang akan diasosiasikan dengan rendang, gulai dan lain-lain. Hanya untuk publikasi gitu. Tapi ada juga pihak yang mempertanyakan, salahnya di mana? Kan sudah jelas pangsa pasarnya orang-orang yang memang mengkonsumsi makanan non halal. Dan jelas bahwa babi memang diperuntukkan untuk mereka. Lalu salahnya di mana? Apakah ada memang falsafah Padang yang melekat yang tidak bisa diingkari karena berhubungan dengan tata kelola dan juga perilaku kita sehari-hari? Oke, kalau begitu yang bisa menjawab adalah sejumlah narasumber kami. Kami langsung perkenalkan saja, sudah hadir bersama kami ada Gus Rofi Buklis, Ketum Barisan Ksatria Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah ada Bang Rudi Eskamri, pegiat media sosial. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga menghadirkan langsung tokoh dari Sumatera Barat. Kita boyong sampai ke ibu kota, Bapak Hasril Caniago. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasril. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Dan juga Ibu Irma Suryani Caniago, sama-sama Caniago ternyata ini, politisi Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Irma. Assalamualaikum, selamat malam. Baik, kita langsung ke Pak Rudi. Pak Rudi, protes tidak? Menurut Bapak sah-sah saja nggak jualan dengan nama tadi Babi Ambo? Meskipun bisa dikatakan ini kan udah jelas, the first non-halal Padang food in Indonesia. Letak salahnya di mana?
Ya, terima kasih. Sebetulnya saya juga heran ini kita mendiskusikan sesuatu yang sudah almarhum. Kan sudah tahun sudah ditutup, baru kita ributkan sekarang. Itu saya juga agak bingung. Mengapa kita ributkan sekarang? Kita resources kita, energi kita untuk membahas sesuatu yang sudah lewat. Karena sebetulnya. muncul juga baru-baru ini juga nasi uduk Aceh yang kemudian ini agak mengandung berbeda. dendeng babi itu juga masih ada hingga saat ini. Oke, yang kembali ke babi ambu. Saya merasa bahwa penjualnya sudah cukup informatif dan toleran dengan memberikan label non halal gitu. Jadi artinya menurut saya meskipun saya sendiri menyayangkan kenapa sih harus menjual seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang dia sangat konsekuen memberikan tulisan non halal, bagi saya sih tidak ada masalah. Saya sebagai orang muslim tidak mungkin saya makan itu. Karena bagi saya babi sudah haram itu final sudah. Tadi di awal sempat disayangkan, apa yang disayangkan dalam hal ini? Saya sebenarnya gini, saya mencintai kedamaian. Jangan sampai orang ini masuk pada wilayah yang menimbulkan polemik dan menimbulkan kegaduhan. Itu yang saya sayangkan. Sekalipun mencatut Padang, mencatut rendang, kuliner khas Sumatera Barat. Nah, nanti bisa dijawab oleh Bapak para ahli Padang. Bagi saya rendang ini sudah merupakan kuliner Nusantara. Pernah tahun 2017 ditakbiskan menjadi makanan terenak di dunia. Sudah menjadi warisan dunia sebetulnya. Bagi saya sebetulnya, kalaupun ada orang lain memasak rendang atau gudeg atau mungkin sate begitu ya, dengan daging mereka asalkan diberikan informasi yang jelas ini non halal atau halal, bagi saya sah-sah aja. Pak Rudi, perlu seperti dipertegas. seperti sate babi. Itu sudah banyak di mana-mana. Nanti kalau kita memakai analogi ini boleh atau tidak, ini orang Madura protes semua nanti. Sama dengan siomay. Aslinya kan ada daging babi dari kampung halamannya sana. Kalau orang sana di Tiongkok sana protes bahwa siomay harus pakai daging babi. Kalau tidak pakai daging babi tidak boleh. Kan repot juga kita. Padahal siomay ini dan kita kemas dengan daging sapi enaknya luar biasa. Jadi itu menurut saya itulah. Itu ya. Mbak Irma, apakah Anda juga sepakat dengan beberapa contoh tadi yang dipaparkan oleh Pak Rudi? Iya, saya sebagai orang Minang tentu bangga ya ketika ada bumbu masakan Padang itu digunakan oleh semua pihak. Itu yang pertama. Tapi perlu digarisbawahi bahwa menggunakan logo rumah gadang itu menurut saya itu nggak pas. Karena begini, Sumatera Barat itu identik ya, Padang itu identik sama Islam dan halal. Saya kalau ke Bali gitu misalnya kan karena saya tahu di sana kita tahu bukan banyak sekali mayoritas rumah makan yang muslim. non muslim. Saya kalau ke Bali itu pasti cari rumah makan Padang karena saya yakin itu halal. Nah, saya kira hampir seluruh orang di Indonesia itu pasti kalau mau cari makanan halal pasti cari rumah makan Padang bukan cari yang lain. Kalau sate banyak, nggak bisa dianalogikan sate itu bisa halal bisa nggak halal gitu ya. Kalau sate itu ada sate Madura, tapi kan ada juga sate Solo, sate yang lain-lain juga banyak gitu. Jadi tidak identik dengan rendang gitu. Kalau rendang saya terus terang saya menyayangkan ya kalau itu kemudian pakai babi gitu. Karena begini, nanti bisa saja tiba-tiba di satu rumah makan dimanapun di Indonesia pakai babi, tapi dia nggak tulis bahwa itu bahwa itu babi. Karena kan dianggap sudah nggak ada masalah toh. Rendang babi udah umum. Kalau gitu ditulis ada keterangannya Ibu Irma seperti yang dikatakan Pak Rudi tadi, selama itu jelas untuk konsumen bahwa ini mengandung olahan daging babi misalnya. Apapun itu kalau dia menggunakan logo Sumatera Barat saya tetap nggak setuju. Kecuali dia nggak menggunakan logo ya, nggak logo Sumatera Baratnya itu rumah gadangnya itu nggak dia pakai, saya kira nggak ada masalah. Bagaimana tapi ketika dia menggunakan, apalagi rumah makan Padang gitu. Rumah makan Padang pakai logo Sumatera Barat, rumah Bagonjong kalau orang kita bilang, menurut saya itu nggak pas. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai rumah Bagonjongnya, kemudian nggak pakai bahasa Padang, ini babi ambo, itu mungkin nggak membuat hati kawan-kawan dari Sumatera Barat itu tersakiti. Kan Sumatera Barat itu identik ya dengan Muslim gitu. Tapi pakai aja yang lain, nggak usah pakai itu. Silakan aja. Ambo dijelasin Bu, ini masyarakat masih banyak yang belum tahu mungkin. Ambo masyarakat. itu saya kalau dalam bahasa Minang. Udah jelas loh itu Padang. Ambo. Kalau dia bilang misalnya rendangku, nggak ada urusan.
rendang saya no problem. Tapi ketika dia bilang rendang Ambo, Ambo itu Sumatera Barat. Dan orang Sumatera Barat itu rata-rata hampir seluruh bisa dibilang 99% itu Muslim. Gitu. Jadi kalau dia nggak menggunakan Nama rumah dan logo, bagonjongnya dengan tidak menggunakan misalnya rumah makan Padangnya, saya sih setuju aja, nggak ada masalah. Mbak Irma, bagi mohon saya. maaf, ini kan sorry di negeri lain saya lihat beberapa postingan ada rendang pork gitu ya, yang bentuk kaleng, kening gitu ya, di Malaysia, di beberapa tempat. Bagaimana akhirnya? Apakah ini kan lebih parah gitu? Saya nggak bicara negara lain ya Mas, saya bicara Indonesia Ya, Mas. artinya begini. Kalau di luar negeri, seperti saya bilang tadi, Anda bilang tadi bahwa di dunia rendang itu kan sudah menjadi makanan Ya, terenak salah setuju. satu. Ya. Saya nggak ada masalah, tadi kan di depan saya bilang bahwa bumbu-bumbu atau resep masakan Padang itu bisa digunakan oleh siapapun di dunia. Tapi yang saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa rumah makan Padang tapi ada rendang babinya gitu. Kemudian ditambah lagi ada logo rumah Bagonjong, itu Dan nggak menggunakan boleh. nama babi Ambo itu tadi. Ya itu nggak boleh. Kita juga harus tahu. Kita Tapi nggak boleh ada catatan non janganlah halal loh terlalu ya. liberal dengan hal-hal yang berbau agama seperti ini. Karena ini akan memicu kegaduhan. Kan lebih Mohon baik maaf, ini kan tidak sebenarnya tidak digunakan. bersinggungan dengan agama ya Mbak? Lebih baik tidak digunakan menurut saya. Oke. Lebih baik digunakan. Dia mau bilang ini rendang babi kayak Oke. terserah, tapi tidak pakai logo-logo yang berbau Sumatera Barat. Itu aja. Jadi kalau rendang babinya nggak ada masalah ya? Rendang babinya nggak ada masalah. Oh, oke. Asal tidak pakai rumah Bagonjong dan Oke. tidak menyebutkan kata babi Ambo. Oh, Itu menghina orang Sumatera Barat pasti Ya. itu kalau pakai Ya. Ambo. Ambo itu saya loh Mas. Ini ada wacana baru karena kemarin yang kita ributkan adalah rendang babinya gitu. Ini ada referensi baru dari mana asal tidak menggunakan Bagojong dan namanya. Bagi saya karena saya lihat di tempat lain juga ada seperti itu. Oke, silakan. Oke, Pak Hasril, kalau misalnya kita melihat ya betapa kemudian hal ini menimbulkan pro dan juga kontra, menyakiti bahkan perasaan sejumlah warga Minang. Kalau dilihat dari segi falsafahnya seperti apa, ini kita butuh pencerahan juga. Tapi ditahan dulu izin, kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Saya pribadi mewakili brand sebelumnya yang disebut Babi Ambo ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman atau saudara-saudara saya yang mungkin merasa tersinggung. Mungkin saya berniat seperti melecehkan tapi sama sekali tidak. Ini pure hanya saya mencoba usaha gitu. Ya, mengapa hal ini kemudian begitu menyakiti perasaan masyarakat Minang secara falsafah dan juga adat istiadat Minang seperti apa, Pak Hasril? Baik, terima kasih pemirsa TV One sekalian. Saya agak heran juga tadi, kenapa nih dibuka acara ini dengan dua berita kerusuhan ya. Agak jadi tanda tanya juga, apakah orang Minang mau bikin rusuh? Enggak, berita terkini terhangat kita selipkan juga. Ya nggak tahu juga, acara dimulai lalu ada berita kerusuhan ya. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa bagi orang Minang ya, masakan atau makanan itu bagian dari budaya, ya, bagian dari budaya mereka. Ya, karena itu ya digunakan untuk yang haram, lalu dipakai simbol-simbol budaya tersebut gitu. Jadi ini jelas sangat tidak tepat gitu. Kemudian tadi dikatakan itu sudah ditutup 2022. Tapi ada yang mengirim ke saya, apakah diedit atau bagaimana ya. Ada screenshot dari IG-nya 2021 masih ada promosinya gitu. Ya, belum di take down ya, tapi terserah lah kalau sudah ditutup kan mestinya di take down gitu ya. Lalu, nah saya katakan tadi itu yang parah itu seperti dibikin kalimatnya itu untuk memancing reaksi gitu. Cukup misalnya ya rendang babi itu sudah pasti haram, ya. Ditambah lagi kalimat non halal, ya. Nah, apa maksudnya ini ya? Karena kalau orang bilang gulai babi, rendang babi udah pasti haram ya. Kenapa ada lagi? Nah, yang paling parahnya itu kan soal simbol tadi ya.
Itu bahasa, itu bagian dari budaya, tidak bisa kita pisahkan. Kemudian simbol lengkung itu, rumah begonjong itu selalu menjadi simbol rumah makan Padang. Lihat aja di rumah makan Padang yang ada itu kan selalu menggunakan gonjong seperti itu. Jadi seperti memang ingin masuk ke budaya itu, tapi dia datang dari yang berbeda gitu. Jadi saya katakan makanan, masakan bagian dari budaya Minang, dan inti dari adat Minang itu ada dua ya. Itu bacalah buku-buku penelitian dari asing, dari macam. Ada dua identitas Minang itu. Yang pertama beragama Islam. Ya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Yang kedua matrilineal. Ya, matrilineal. Itu inti dari budaya Minang. Nah, makanan bagian dari budaya Minang. Karena itu ada ungkapan di sana, barundiang sudah makan. Kalau kita mau musyawarah, mau diskusi, makan dulu. Ya. Nah, makanan itu pun ada tingkat-tingkatnya. Jadi itu bagian dari budaya. Mungkin bagi sebagian suku bangsa, makan itu biasa saja. Hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengenyangkan, mengganjal perut. Tapi di Minangkabau tidak. Makan itu pun ada tata caranya gitu. Jadi saya kira, saya teringat kata-kata Tepos Liro ya, tenggang rasa. Jadi jangan kita memancing-mancing gitu ya. Jangan memancing-mancing. Tapi kan jelas ini masyarakat Sumatera Barat sepertinya ya terpancing iya, jelas dan lah. merasa sakit hati sekali jelas atas lah. adanya babi ambo ini. Iya, karena itu jelas dua ambo. Itu tidak ada kata-kata di mana-mana di dunia ini. Saya kira ambo itu tidak ada di luar Padang ya. Kecuali di Molaboh Aceh itu, karena sebagian itu dari Padang juga. Maksud ya. kami seperti ini Pak Asril, apakah Bapak bisa memastikan bahwa orang Minang asli Sumatera Barat itu pasti kalau jualan menggunakan tadi Bapak menyebutkan falsafanya, ada basandi syarak, syarak basandi kitabullah, atau ada juga orang Padang yang mungkin saja jualannya yang non halal? Saya kira tidak ada, saya pastikan. Ya. Artinya, tapi bisa saja yang keluar dari Sumatera Barat ya, yang murtad ada juga. Ada, ya kita akui gitu. Tapi di Minang itu mereka sudah sepakat menerima seluruh orang Minang beragama Islam, ya. Tapi ada yang murtad, tidak masalah di mana-mana pun ada gitu ya. Itu namanya ada mekanismenya, dibuang sepanjang adat. Artinya tidak diikutkan lagi dia di dalam kegiatan-kegiatan orang Minang, ya. Dan itu dilakukan di nagari, di kaumnya, ya. Di nagarinya misalnya Bu Irma ini kampungnya di Meninjau gitu. Kalau ada orang meninjau yang murtad atau yang melanggar adat ya, itu dibuang sepanjang adat oleh orang negari di situ. Jadi Minangkabau itu juga ada adat namanya sebatang panjang, itu adat yang dianut oleh seluruh orang Minang. Ada adat salingka nagari, artinya hanya berlaku di negari itu. Tapi yang adat sebatang panjang, adat yang diakui oleh semua orang Minang itu, ya dua tadi, ya. Satu Islam, yang kedua matrilineal. Jadi sampai sekarang orang Minang belum pernah ada yang mengganti sukunya. Ya, Buya Hamka pernah mengkhawatirkan adat Minang menghadapi revolusi. Beliau tulis sampai kapan nih matrilineal ini bertahan. Ternyata sampai sekarang bertahan, ya bertahan. Tidak mungkin lah Bu Irma ini ganti sukunya jadi suku bapaknya misalnya. Tidak ada, belum pernah terjadi. Malah lebih ada yang terjadi murtad, ganti agama ada, tapi yang ganti suku sampai sekarang belum ada orang Minang itu. Ya. Artinya betul-betul ini kemudian menyakiti perasaan masyarakat Minang itu betul adanya ya? Ya, saya kira bukan soal menyakiti ya, kalau menyakiti itu seperti apa gitu. Tapi kita sesalkanlah ya, karena kita harus bertenggang rasa, kita ini bangsa yang majemuk gitu ya. Jadi kalau bilang sakit hati nanti kita mau bikin rusuh seperti saya mulai itu, tidak mungkin lah orang Minang itu cinta damai dia. Ya. Saya nambahin sedikit ya. Kalau menyakiti saya kira berlebihan juga, tapi menurut saya nggak bijak. Ya harus segera diklarifikasi. Kalau menyakiti itu akan menimbulkan kerusuhan nanti, akan menimbulkan banyak goreng-menggoreng. Cukup sudahlah kita digoreng-goreng selama ini dengan dua jargon yang namanya kampret, yang namanya cebong dan lain sebagainya. Tapi kan hak orang Bu, mau jualan terserah mereka, mau mencatut mungkin dari Padang, dari Batak, dari Jawa. Dan cukup informatif kok informasinya. Iya, makanya saya bilang tadi nggak ada masalah kalau dia tidak menggunakan simbol. Kan saya bilang sepanjang tidak menggunakan simbol-simbol dari Sumatera Barat seperti rumah Bagonjong, kemudian mengatakan
Oke. babi ambo itu mungkin nggak menimbulkan masalah. Tapi ketika itu ditulis seperti itu, orang Sumatera Barat marah wajar. Tapi orang Sumatera Barat juga perlu tahu gitu ya. Bangga juga dong, sebenarnya harus bangga dengan rendang yang orang-orang non muslim ternyata menggunakan itu untuk bumbu bagi mereka. Kemudian juga menjadi salah satu rendang itu menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Harus mengerti juga itu. Jadi kalau ada plus minus ya udahlah. Ya, yang penting itu sudah diklarifikasi. Kalau menurut saya itu aja. Gus Rofi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemukan oleh orang-orang hebat, termasuk Bu Irma, Pak Rudi Kamri, beliau, apalagi beliau ini orang Padang asli. Jadi pertama saya walaupun salah, anak muda itu karena dia punya sikap yang kreatif ya di tengah musim pandemi mungkin, apalagi tidak ada niatan untuk melecehkan, tetapi ketika dia minta maaf dan untuk berjanji tidak mengulanginya lagi, kami apresiasi itu. Karena di ajaran kami, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu setiap anak Adam, setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik manusia yang punya dosa dan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah. Nah karena tadi disebutkan Bu Irma yang mewakili saudara-saudara kita yang ada di Padang. Maka dari itu saya yang dari Kediri, kebetulan juga kuliner juga ya. Jadi ini akan ada hikmah yang luar biasa, mudah-mudahan tempat dan forum ini menjadi tempat untuk mengedukasi masyarakat. Saya yakin dan saya tahu ketika kita menciptakan sesuatu masakan, lalu kemudian ada brand, lalu kemudian datang orang tiba-tiba mencontoh, meniru, tapi menirunya itu malah menimbulkan sifat yang negatif, maka itu bisa menimbulkan kontra. Apalagi orang Padang, saudara-saudara Padang kita ini muslimnya juga luar biasa, yang katanya tadi bahwa masakan itu bukan hanya menjadi budaya, tetapi sudah menjadi rujukan ada kaidah-kaidah agamanya juga gitu loh. Jadi ketika walaupun ditulis secara fair, babi ambo, terus ini masakan nol halal, tapi karena tadi itu ada logo, ada rumah yang begini itu, mungkin itulah yang membuat menjadi kurang tepat. Nah, tetapi yang lebih kurang baik yaitu orang yang memprovokasi di Twitter itu gitu loh. Tidak tabayun dulu, ujuk-ujuk langsung memposting di Twitternya, memprovokasi dan kayaknya ustadz tersebut juga minta maaf. Nah, karena ini sudah minta maaf semua, mudah-mudahan apalagi ada Ibu Irma, ada Profesor Hirli, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa untuk menciptakan makanan itu memang susah. Apalagi untuk menjadi branding halal dan identitas masyarakatnya. Maka dari itu kita jangan sampai melakukan plagiat. Apalagi sudah mencontoh, mencontek, tapi tujuannya itu malah membuat brand yang sudah baik menjadi tidak baik. Kalau mengklaim makanan non halal Padang pertama di Indonesia sebagai bentuk mungkin tadi Gus Rofi sebutkan kreativitas berjualan agar makin laku di pasaran. Boleh tidak itu menurut Gus Rofi? Nah kalau jualannya kan gini kan, brandnya masakan Padang itu apa? Halal. Ya silakan aja mau jual apa, yang penting barangnya halal. Kan begitu kan? Nah daripada kelihatannya halal, terus kemudian nggak fair, nggak jujur, ternyata di situ barang halal kan itu yang lebih bahaya. Informatif kok, tertulis jelas target pasarnya juga mereka yang non muslim. Betul, targetnya memang non muslim ya, makanya dia menunjukkan bahwa ini makanan ini adalah babi ambo. Ambo itu kan identik dengan Padang seperti yang disebutkan tadi. Nah, yang menjadi problemnya adalah, yang menjadi protes saudara-saudara saya yang ada di Padang itu kan karena menggunakan ini tadi tuh logo rumah apa itu? Bagonjong. Rumah Bagonjong itu gitu loh. Nah kita juga tidak boleh menafikan ketika kita mendapatkan protes. Kan begitu kan? Karena mereka juga punya hak untuk menyampaikan pendapat selama itu tidak anarkis. Kalau anarkis maka orang Padang berarti lebih parah daripada orang yang bikin nasi itu. Pak Hasril, tapi kalau tidak menggunakan logo Bagonjong kemudian tidak ada tulisan Padang, hanya tok rendang,
olahan dari daging babi, Anda protes nggak Pak Asril? Saya kira silakan saja. Silakan Oke, aja itu. sepakat ya. Sepakat itu kalau itu. Iya. Ya. Tapi gini ya, jangan sama sekali dibawakan yang sudah halal ya, yang sudah halal. So begini, saya sengaja nih minta data nih. Orang negara-negara lain ya, itu sekarang berlomba-lomba menghasilkan makanan halal untuk menaik turis ya. Tahun 2011 saya ke Vietnam, itu dubesnya Pak Meyervas, sekarang dubes di Belanda. Itu susah sekali mau cari makanan halal di Hanoi itu ya. Nah, jadi orang-orang kedubes kita karena halal itu ya saya ditekankan, bukan hanya bahannya, tapi juga prosesnya, ya toh Gus? Ya. Jadi karena mereka ingin memastikan makanannya halal, orang-orang kedubes itu hanya 11 orang yang muslim ya. Mereka sekali 3 bulan sembelih sapi lalu bahannya diawetkan. Karena daging sapi yang ada di Vietnam itu tidak diproses secara halal ya. Nah, sekarang mereka menyadari turis mereka itu banyak dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Indonesia muslim ya. Mereka sekarang bikin lembaga halal di Vietnam itu. Sehingga saya terakhir ya sebelum pandemi ke sana itu sudah gampang aja cari produk halal gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia ini kita cemari sekarang produk halal kita ini ya, yang sudah terkenal halal, lalu kita cemari dengan yang tidak halal ya. Itu pasar ya, makanan halal dunia itu sekarang. Saya kebetulan tadi sebelum kesini saya kontak namanya Profesor Irwandi Jaswir. Dia itu pemenang King Faisal Prize 2018 karena pelayan Islam. Negara-negara lain Profesor Irwandi ini dipakai untuk produk halal. Saudi, Kanada, Korea, Jepang pakai dia. Jadi produk halal sekarang ini itu pasarnya ya, marketnya per tahunnya 1,8 triliun US dollar. Kali aja 14.000, berapa banyak ya. Itu yang merebut, itu sebagian sekarang negara-negara apa. Yang paling besar itu ekspor makanan halalnya Thailand. Nah sekarang kita sudah punya modal ya, masakan Indonesia ya halal ya, sebagian besar halal masakan kita, lalu kita cemari lagi. Sementara kita belum dapat ya untuk ekspor ya, untuk ekspor itu. Ya saya katakan, ya mungkin bukan secara langsung ya dikatakan Pak Rudi tadi. Pak, ini mohon maaf Pak, ya. ini sebetulnya agak melenceng ya menurut saya Ya. sih. Kalau menurut saya setuju dengan Ya. industri produk halal. Ya. Indonesia potensinya luar biasa. Tapi kalau kita tarik dengan rendang babi tadi, saya yakin tidak ada unsur mencemar itu. Karena marketnya mereka jelas non-muslim, kemudian labelnya juga non-halal. Dan di Indonesia secara realistis ada marketnya itu. Gitu. Dan ada juga potensi turis juga yang kemudian berbeda dengan kita. Jadi menurut saya biarkan saja menurut saya asal saya sependapat dengan Pak Irma. Bahwa tidak ada logo-logo daerah dan sebagainya. Oke lah itu. Iya, yang saya bilang Pak Rudi itu mencemari karena dikaitkan dengan etnis, dengan suku bangsa. Di Padang itu saya kasih tahu ya, di daerah Pondok namanya, ya itu ada sate babi, ya biasa aja, ya. Di Bukit Tinggi juga banyak non Muslim ya. Orang Minang itu paling terbuka budayanya. Dimanapun dia tidak pernah membawa kampung ya, tidak ada kampung Minang. Tapi di Sumatera Barat mereka kasih kampung, ada kampung Cina, kampung Keling, kampung Arab malah ada di sana ya. Nah, jadi orang lain kampung Jawa banyak sekali, setiap kota itu ada kampung Jawa. Tapi coba tunjukkan ke saya, ada nggak orang Minang bikin kampung Minang dimanapun di Indonesia? Nggak ada. Jadi artinya Jadi gini deh, kalau menurut saya ini kan sudah jelas ya bahwa dia juga pangsa pasarnya juga bukan dari orang Muslim, kemudian juga sudah minta maaf, kemudian juga misalnya sudah menyampaikan bahwa mereka sudah menyampaikan secara ke publik bahwa itu memang sudah ditutup juga gitu. Saya kira hal-hal seperti ini udah nggak usah diperpanjang lagi dan nggak usah diperbesar, dikompor-komporin, sumbu-sumbu pendek itu stop lah gitu ya. Sumbu-sumbu pendek itu stop lah, nggak usah teriak-teriak
ini menyakiti orang Minang dan segala Sumbu macam. pendek yang mana Mbak Irma ini? Ya sumbu-sumbu pendek yang suka teriak-teriak ngomong bahwa ini menyakiti seluruh orang Sumatera Barat begitu. Saya kira enggak, orang Sumatera Barat tuh pemaaf. Iya, orang Sumatera Barat tuh pemaaf karena dia bangga, orang Sumatera Barat tuh bangga dengan rendang yang sudah mendunia gitu ya. Jadi kalau ada Di dunia loh Mbak. ya mendunia loh. Terenak di dunia, bukan mendunia, Iya sudah terenak terenak malah. lagi, salah Paling satu tinggi. makanan terenak di dunia. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, kemudian orang dikompor-komporin gitu ya, ini akan malah membuat kegaduhan-kegaduhan, Ya. memecah belah bangsa orang-orang yang seperti ini. Jadi saya pikir ini menjadi edukasi ya, atau memberikan diskursus kepada publik bahwa kalau mau bikin rumah makan Padang ya, jangan yang rumah makan Padang yang ada babinya misalnya, jangan pakai. Ya, ini menjadi pembelajaran lah. Iya, jangan pakai Oke. logo Bagonjong, juga jangan pakai kalimat-kalimat dari Sumatera Barat bahwa babi Ambo, jelas saja orang marah. Babi Ambo itu babi gue, tapi bahasa itu bahasa Sumatera Barat. Itu aja sebenarnya. Meskipun sudah ditutup tapi masih beredar di media sosial. Ibu Iya. Irma. Itu yang susah dilacak saat ini kan. Nah, Menurut saya sudah selesai begini, karena ada beberapa tokoh kelompok yang memuncul-munculkan lagi. Ya, dikatakan hanya di rezim Jokowi ada rendang babi. Ini ada orang bilang begitu juga. Ini kan memanas-manasi situasi yang sudah Nah selesai. inilah yang saya nggak suka. Nah, kayak Ini begini. yang saya bilang, Jadi- ini sumbu pendek ini jangan malah dibakar gitu ya. Sumbu-sumbu pendek ini nggak usah dibakar lagi. Kita ini gimana ya? Dari zaman dulu sampai hari ini Indonesia ini aman-aman aja sebenarnya. Ya, hanya ketika terjadi pembelahan di Pilgub DKI, kemudian sampai hari ini nggak berhenti itu. Menurut saya itu udah cukup lah ya, Iya. melukai hati rakyat Indonesia itu. Oke, Ya, kita tidak itu penting menyangkutkan bagi hal kita. ini dengan politik ataupun agama, tapi kita ingin membahas bagaimana secara adat dan juga falsafah Minang. Kita akan lanjutkan usai jeda saat lagi. Pak Rudi, kami ingin langsung ke Anda karena babi ambu ini bukan hanya menuai reaksi di media sosial tapi juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia juga bereaksi, protes keras dan meminta bahwa pelaku yang menjual rendang babi ini diproses secara hukum. Pak Rudi, menurut Anda seperti apa? Saya sudah memberikan komentar dalam opini saya bahwa sebetulnya catatan saya referensi saya malah Mbak Irma dan Pak Hasil bahwa rendang babinya sendiri tidak ada masalah. Silahkan membuat rendang babi asalkan informatif, bukan untuk orang muslim. Nah, yang dipermasalahkan, yang dibahas sekarang adalah masalah logo-logo dan simbol-simbol budaya, itu yang oke, saya sependapat. Tapi kalau terkait dengan Wakil Ketua Umum, menurut saya sih agak berlebihan menurut saya. Berlebihan gitu loh, karena toh apalagi ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, udah selesai gitu loh. Malah justru saya agak bingung mengapa beliau begitu reaktif gitu. Seharusnya sebagai ulama beliau itu menyejukkan. Ini kan bukan masalah yang sangat perlu dihebohkan sebetulnya. Kalau saya sendiri juga menyayangkan si Sergio membuka itu sebetulnya. Tapi kedua lewat, sudah minta maaf, mau diapain? Gitu. Kenapa kita mempunyai naluri untuk menghukum orang yang sudah lewat, yang minta maaf dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya hati-hati juga Pak Anwar Abbas untuk memberikan komentar, ya jangan sampai nanti kontraproduktif. Karena menurut saya bapak bangsa kita itu kebanyakan orang Minang. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, orang Minang dan mereka itu luar biasa nasionalis gitu loh. Meskipun tujuannya adalah mengantisipasi, karena kalau kita lihat bahkan di beberapa situs daring begitu masih ada juga dijual hal-hal semacam ini. Rendang Ini terkait babi ambo dendeng ya. babi. Kalau saya sudah clear dari polisi dan babi ambo sudah tidak ada. Tapi kalau mungkin ada rendang babi ya itu kita nggak tahu. Karena pada kenyataannya sudah banyak kok rendang babi ini. Udah banyak. Jadi hal yang biasa ya? Masih banyak. Asal satu, informatif ini bukan untuk orang Islam. Oke. Ada informasi jelas ini non halal. Kecuali Itu. tipu-tipu ya. Kalau Pak Rudi tipu-tipu ya. lah, saya lawan juga Mas. Oke. Jadi gini kalau menurut saya, sepanjang bumbu rendang itu digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia ya untuk kepentingannya masing-masing, saya kira nggak ada masalah. Jangan juga kemudian rendang ini kemudian malah dipersempit gitu. Orang non muslim nggak mau makan rendang nanti kalau juga kemudian dipersepsikan muslim non muslim. Orang non muslim nanti udahlah nggak usah makan rendang lah. Kan yang rugi juga orang Sumatera Barat. Ya toh kalau memang
rendang itu mau dibikin dari babi kek, dari anjing kek misalnya, tapi tidak dijual di rumah makan Padang yang berlogo Rumah Bagonjong dengan simbol-simbol ke Sumatera Baratan, saya kira nggak ada masalah gitu. Jadi nggak usah juga itu kemudian MUI ikut ngomong segala macem gitu loh ya. Ini malah memperkeruh suasana. Karena gitu. begini Mbak Irma, untuk saat ini kemudian ada Ikatan Keluarga Minangkabau, bahkan Gubernur Sumbar juga saat ini sedang mendorong adanya program sertifikasi untuk usaha kuliner khas Minang agar tidak terjadi hal-hal semacam ini. Kalau Pak Hasril melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kan begini, kalau tidak ada api tidak ada asap kan gitu Iya, ya. Kan ada apinya. Nah, cuma cara orang menanggap itu kan macam-macam. Dan malah juga ada yang mancing-mancing. Saya malah Pak Rudi berpesan kalau mau diangkat oleh TV One tolong orang itu diundang. Karena menimbulkan keresahan juga. Dia bikin tulisan di satu media ya kan tidak etis. Saya ingin berhadapan dengan orang itu. Dikaitkan dengan soal masalah pribumi atau tidak pribumi itu pandangan para orientalis untuk menjustifikasi ya membunuh aborigin orang-orang Australia, Amerika, Eropa menghabisi Indian kan gitu. Lalu dibilang bahwa Islam itu juga baru belakangan masuk ke Minangkabau, baru abad ke-18. Itu ditulis ya. Sampai saya menerima apa? Tolong dibalas nih orang ini. Ya saya mau di forum, mari kita berdebat gitu ya. Enggak mau saya apa. Nah dia bilang abad ke-18 baru Islam masuk. Faktanya tahun 1390 ya itu orang Minang sudah mendirikan Kesultanan Sulu. Namanya Raja Baginda. Itu bukan kita mengatakan. Begitu kental dengan budaya sejarawan Minangkabau Amerika yang menulis dalam buku The History of Sulu ya 1908 ya awal abad ke-17 Datuk Ribandang sudah mengembangkan Islam di Sulawesi Selatan. Ya, itu ada gini, sertasi Bang Hasril, ya. Intinya kalau nggak ngerti soal Sumatera Barat nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengail di air keruh. Suasana hari ini sudah sangat baik. Kalau ada orang Sumatera Barat misalnya yang menyatakan bahwa babi Ambo kemudian dengan Rumah Bagonjong itu nggak boleh digunakan. Ini kan orangnya juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan kemudian sudah minta maaf, sudah menutup, sudah selesai gitu. Ya, jadi, jangan digede-gedein kemudian yang bikin ini orang non Muslim, Chinese misalnya begitu kan. Ini justru memancing keributan, kegaduhan. Ini rasis gitu. Karena, nggak pantas tokoh-tokoh masyarakat ya membuat ini menjadi rasis gitu. Mbak Irma, ujung dari kasus ini kemudian membuat gitu Gubernur Sumbar bahkan ingin mengadakan program sertifikasi Ya, untuk usaha Minangkabau. Silakan aja sepanjang itu memperbaiki kuliner Sumatera Barat, saya kira nggak ada masalah. Toh tidak ada urusannya dengan babi Ambo tadi kan. Tapi butuh Pak Asril standarisasi perizinan seperti itu. Perlu sebenarnya ya. Maksudnya begini, supaya kita jangan main marahan juga ya. Kita tidak bisa juga larang ya. Kita tidak patenkan ya rumah makan Padang atau rumah makan Minang itu milik hanya orang Minang, tidak bisa. Cuma kita bisa menjaga, memprotek yang asli gitu ya. Nah di Bali saya contohkan ya, karena Bali itu kan plural ya, Muslim sedikit, banyak rumah makan Minang yang tidak dimiliki oleh orang Minang, tidak diusahakan oleh Minang. Mulanya mereka sewa, mereka pakai orang Minang tukang masaknya, habis itu mereka mendiri gitu. Tapi kita kan tidak tahu apakah mereka itu halal. Ya. Makanya di Bali itu saya kira paling hebat masyarakatnya ya, membikin supaya jangan ada kegaduhan, friksi lah, pergeseran-pergeseran ya. Nah, jadi itu gubernurnya merestui. Jadi IKMS, Ikatan Keluarga Minang, mereka punya ikatan restoran Minang yang memang diaslikan oleh orang Minang di Bali itu. Karena ada pihak juga yang bertanya seperti ini Pak Asril, kenapa dari sekian banyak suku, budaya, kuliner khas Nusantara, kenapa hanya Minang saja yang kesannya eksklusif rendang saja. Sedangkan tadi ada Gus Rowe sebutkan ada sate, mungkin ada soto atau siomay, rawon, ya, ada bakso. Itu sudah terlanjur di hasil CNN ya, dunia mengakui. Sebenarnya kuliner Minang itu banyak sekali. Ya kalau ada datang ke sana ada pange, ada macam-macam gulainya, sambalnya, banyak sekali. Barangkali ya, bukan yang paling banyak jenis kulinernya ya. Itu di Minang. Cuma kita juga tidak mengklaim itu asli Minang. Karena ini budaya ini kan berakulturasi dunia.
Karena bumbu rendang itu awalnya dari India. Iya kan? Itu ada penelitian ya. Nah, jadi dibawa dari India, cuma dulu dalam bentuk kari. Orang Minang dikreatifkan, dia masak, akhirnya jadi rendang. Gus Rofi dulu sebelum ke Pak Rudi. Iya. Saya sangat senang sekali ya ketemu orang Minang tapi hatinya mulia gitu loh. Jadi masakan rendang tadi kan disampaikan, monggo aja silakan misalnya teman-teman non muslim mau menggunakan rendang babi selama tidak menggunakan atribut atau logo kedaerahan yang sudah brandnya itu sebagai muslim. Ini sungguh luar biasa ya, kami mengapresiasi. Ya kami bersyukur sekali tidak seperti apa yang terjadi di tulisan media-media itu. Seakan-akan marah, seakan-akan sakit hati. Nah hari ini terjawab dan mudah-mudahan problem masalah rendang babi ini harus berakhir. Nah kita coba lihat sejarah pencipta lampu ini nanti kita tarik nanti di masalah rendang. Rendang itu kan yang bikin orang Minang. Maka kalau kaidah agama saya itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat, kebaikan untuk orang lain. Termasuk pencipta lampu ini kan Thomas Alva Edison. Dia agamanya apa? Tapi gara-gara lampu ini masjid-masjid kita itu menggunakan karya Thomas Alva Edison. Dan juga begitu rendang. Nah rendang ini kan sebuah karya dari Minang. Maka ketika memberi kebebasan itu menjadi amalan yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan orang Minang sama seperti beliau-beliau narasumber ini menjadi orang yang sejuk dan bijak dalam menyikapi masalah itu. Karena jangan sampai negeri kita ini ruwet urusan makanan aja gara-gara. Ya. Terima kasih. Saya ini masalahnya Mbak Irma, Pak Asril, bahwa mencuatnya isu babi ambu ini awalnya dikomentari orang-orang memang dari Sumatera Barat memang, tapi yang terkenal memang suka pansos gitu loh. Kalau dari awal Mbak Irma muncul, Pak Hasil muncul, selesai masalah ini. Jadi saya salahkan mereka berdua juga sebetulnya. Punya jabatan, punya follower banyak, kenapa disebut pansos tadi? Ya karena Pak begini, Rudi. sebetulnya kalau mereka ini tokoh-tokoh ada yang wakil ketua umum MUI, anggota DPR, seharusnya kalau mereka punya jiwa kenegarawanan, tidak memberikan opini-opini yang justru memecah belah seperti ini. Mendamaikan dong. Memberikan solusi gitu loh. Dan yang penting tabayun di agama kita. Jangan juga ada ustadz kemudian langsung disebarkan begitu aja dengan kalimat-kalimat provokatif. Ini kan sudah memecah belah kita. Meskipun sebagian orang kemudian menganggap Minangkabau ini kental begitu dengan budayanya syariat Islamnya. Kalau saya begini, saya orang Jawa gitu ya. Ada makanan lodeh, ada makanan gudeg, makanan segala macam. Cuma memang harus diakui di Indonesia ini kuliner yang kental singgungannya dengan budaya dan agama ya Minang. Kita harus akui gitu loh. Jadi kalau kita bicara serawon, kita bicara kita nggak pernah bersinggungan dengan budaya atau apapun. Bukan masalah pilih kasih dengan kuliner lain ya. Itu saya tidak mengomentari. Itu kan lokal wisdom mereka, kearifan lokal mereka. Jadi kita nggak bisa mengomentari apa yang terjadi di Minang gitu loh. Saya setuju atau tidak itu lain hal. Tapi saya menghormati kearifan lokal mereka. Itu yang saya lakukan. Baik, sesaat lagi kita akan dalami bagaimana agar ini tidak keruh di jagat maya, seperti tidak ada yang terpecah belah seperti kata Pak Rudi tadi, agar ya semua masyarakat ya menerima kalau ini makanan kategori halal dan ini yang non halal sekalipun mencatut nama rendang. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Pak Rudi, kalau sudah terlanjur seperti ini keruh di bawah, tapi kan kita inginnya masyarakat juga open minded. Ada yang toleransi, menerima bahwa ya harus dilihatnya secara utuh. Jangan hanya sepotong video yang menyebar, mencatut nama Padang dan babinya, dan rendangnya pula. Seperti apa? Agar tidak makin keruh di jagat maya khususnya. Sebetulnya kalau masyarakat Indonesia melihat diskusi kita pada malam ini seharusnya sudah teredukasi. Bahwa kita semua meskipun kita sempat berbeda tapi kan kita sudah kesepakatan kita selesaikan saja. Toh sudah ditutup dan sebagainya dan ada batasan asal tidak menggunakan simbol-simbol budaya. Itu udah clear gitu. Rendang babinya silahkan saja. Kalau saya harus menambahkan harus ada informasi bahwa itu tidak halal. Itu harus menurut saya ya. Jadi menurut saya sekarang ini sudah selesai gitu. Masalah-masalah di negeri ini harus masih banyak ada penyakit mulut dan kuku masih
melebar kemana-mana, jadi belum tertangani. Jadi jangan dihabiskan energi kita untuk mengurus yang seperti ini. Dan kepada tokoh-tokoh yang terhormat, ulama dan sebagainya, marilah memberikan informasi atau narasi yang meneduhkan. Juga memancing kegaduhan. Tapi Pak Rudi tadi sempat menyinggung ya tokoh seperti Fadlizon sangat amat disayangkan ketika berkomentar di media sosialnya mengenai kalau babi ambo. Ya bagi saya sih memang Mas Fadlizon memang begitu. Kayaknya dia untuk pansos begitu gitu loh. Jadi saya nggak ngerti. Jadi memang genetikanya beliau memang begitu gitu. Nggak apa-apa, tapi itu kan membuat kita jadi sering tertawa untuk melihat kelucuan Mas Fadlizon, tapi kita harus berusaha untuk meluruskan. Meskipun saya berharap sebetulnya sebagai anggota dewan gitu ya, pernah jadi wakil ketua dewan, dia harusnya bisa mengendalikan diri dan menyejukkan. Apalagi kalau nggak salah beliau kan ketua Ikatan Keluarga Minang gitu. Betul. Jadi jangan membuat dia mendegradasi atau mencederai kewibawaan suku Minang gitu, menurut saya. Pak Rudi, kebetulan saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Fadlizon, anggota DPR fraksi Gerindra. Kita sapa dulu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, tadi sempat disampaikan juga oleh Bang Rudi Kamri, Bang Fadlizon, jangan kemudian dianggap membuat gaduh pernyataan Anda ini, Bang Fadlizon. Respon Anda? Yang membuat gaduh itu adalah yang bikin rendang dengan babi, itu yang bikin gaduh. Jadi logikanya jangan terbolak-balik. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang, banyak sekali mendapatkan aspirasi bahwa itu telah merusak citra kuliner Minang yang halal. Jadi setiap kuliner itu kan satu produk kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Dan itu yang harus dihargai. Bayangkan kalau nanti kuliner di Aceh, kuliner di Timur Tengah yang halal, sedikit juga kayak begitu. Kayak apa hebohnya gitu ya. Jadi itu setiap kuliner itu ada attachment budayanya. Apalagi budaya Minang itu berprinsip adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Itu udah harus diakui sebagai kenyataan budaya. Jadi bukan, kalau tadi siapa, saya nggak kenal juga Rudi Kamri ini siapa. Ya, tapi kalau pansos, apanya yang pansos? Ya menurut saya Anda pansos di Mas, sini, karena untuk apa? Anda itu kan ketua apa ya, anggota DPR tidak meneduhkan. Nah pertanyaan saya gini, Mana pada Anda ini, Anda itu wakil rakyat, apakah boleh nggak rendang babi boleh atau tidak? Apa? Rendang Tidak babi boleh atau tidak? Kalau itu disebut masakan Minang, masakan Padang. Rendang babi boleh atau tidak? Itu banyak yang memprotes warga Minang. Loh, misalnya kalau masakan jawab Aceh pertanyaan sama, saya, rendang babi boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sudah ada klarifikasi dari Mbak Irma Caniago, dari Pak Asir, boleh asalkan tidak dijual di rumah makan Minang. Oke, kita dengarkan ada keberatan dari masyarakat Minang. Nah, boleh nggak keberatan masyarakat Minang? Saya tanya sama Anda. Boleh nggak? Keberatan apa? Kan sudah dijawab juga oleh Mbak bahwa asal tidak menggunakan simbol-simbol budaya Minang. Tapi masalah rendang babi tidak ada masalah. Di Malaysia sudah ada rendang babi juga secara kalengan. Anda diam saja. Produk kuliner itu adalah produk suatu budaya, ada attachment-nya. Ada yang keberatan. Kalau tidak keberatan tidak apa-apa. Tapi banyak sekali yang keberatan. Ya, nah, apakah mereka yang banyak keberatan itu tidak boleh didengar? Ya, Bang Fadlizon, ini masyarakat Minang yang mana yang keberatan? Karena di sini tadi Mbak Irma Caniago, kemudian ada Pak Hasril juga menyampaikan tidak ada yang keberatan, hanya menyesalkan saja. Begini, ini soal kalau konsumsi sendiri, silakan saja. Tetapi saya menerima banyak aspirasi dari warga IKM yang jumlahnya juga banyak sekali di seluruh Indonesia. Bahkan mereka mau melakukan gugatan hukum. Gitu ya. Maksud Bang Fadli tadi merusak citra ini apa Bang tadi Bang? Diperjelas. Kan produk Minang itu, produk kuliner Minang itu dikenal halal. Kehalalannya itu menjadi salah satu citra yang selalu melekat gitu pada masakan Minang dan pada beberapa daerah. Pada beberapa daerah lain tidak ada masalah. Itu biasa-biasa saja. Misalnya kalau masakan di Bali itu biasa. Atau masakan di Jawa karena sudah heterogen. Masakan di mana gitu. Tapi pada produk budaya Minang ada yang keberatan karena citra halalnya itulah yang menjadi kunci. Karena dia juga produk kultural, bukan sekedar produk terpisah.
Gini Gitu ya. Fadli, kalau begitu, Jadi ada keberatan. rendang itu di ini aja dihak patenkan aja, nggak boleh ada satu manusia yang pun di dunia kita ini mau lakukan. yang masak rendang pakai babi. Kita Di mau anu patenkan aja, itu. di apa namanya, Kalau dia dibikin aja itunya, apa namanya, Loh di hak iya, patennya. kalau dia Sepanjang itu nggak ada hak diperjualbelikan di paten, ya nggak bisa juga kita melarang orang untuk memakan itu. Karena yang menjual bumbu rendang itu di seluruh pasar di Indonesia banyak. Oke, kita dengarkan Bang Fadlizon, Mau silakan. dipakai apapun bumbu rendang itu, mau dipakein ke babi, ke Iya. anjing, apa mungkin kita bisa Silakan. Bang Fadli. bisa larang, kan nggak bisa juga. Sekarang begini kan, kita tuh bermasyarakat kan bukan sendiri. Kalau mau dikonsumsi sendiri silakan saja. Tapi ketika bermasyarakat, kemudian diperjualbelikan umum di dalam satu app store yang umum, ada keberatan dari pihak lain, wajar nggak keberatan itu? Kan wajar saja. Ini akan ditarik ke aspek hukum, maksud Anda apa, Bang Fadlizon? Ada sejumlah orang saya termasuk yang moderat lah melihatnya gitu. Tetapi ada juga sejumlah orang yang menginginkan ini harus dilakukan satu pendekatan hukum di dalam hal ini, karena ini merusak citra dari kuliner Minang yang halal tadi gitu ya. Jadi bagaimana Gordon Ramsay saja datang Bung Fadli. Halo. Halo, izin Bung Fadli. Jadi Gordon Ramsay saja datang ke Sumatera Barat, ke ranah Minang, itu menghormati adat budaya setempat. Bung Fadli. Yaitu dengan menggunakan daging yang halal. Bang Fadli, Ya, ada Bang yang Fadli, ingin bertanya ini dari Gus izin, Bung Rofi. Fadli. Silakan langsung ke poinnya Gus Rofi. Bung Fadli, selain kita ini punya budaya, punya adat, kita ini kan ya juga orang agama ya. Agama kita itu kan Islam. Nah, sudah jelas kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, gitu loh. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai dosa. Nah, kecuali kalau Sergio ini masih melakukan pembangkangan, itu pantas lah Bung Fadli menerima aspirasi lalu kemudian dipidanakan. Tetapi ketika ini sudah tutup 2 tahun, lalu kemudian dia juga sudah minta maaf secara terbuka, terus kita pidanakan, kita belani, tapi kita tidak menampilkan budaya yang baik, tidak menampilkan bagaimana kita untuk siar agama kita gitu loh Bang Fadli. Kita akan menjadi bahan tertawaan. Enggak, apalagi Bahan tadi Bu tertawaan Irma. siapa? Tidak ada bahan tertawaan siapa? Ya, kita Begini, dengarkan dulu dulu. Bang Fadli, Orang apalagi bilang Bu itu udah Irma jelas ya. tadi. Tertawaan siapa? Tidak Bukan. ada tertawaan. Bung Kita Fadli, mengangkat ini apalagi juga. Bu Irma, Pak Hasril, ya beliau-beliau ini kan ya juga kita dengarkan ya, kita menghargai beliau. Iya, ini ada sekelompok orang, ya sekelompok masyarakat, karena ini kan menjadi domain publik. Sekali lagi saya garis bawahi, kalau misalnya itu untuk keperluan pribadi sendiri silakan saja. Betul Tidak ada Bung masalah. Fadli, tapi jenengan diperjualbelikan di sebagai depan tokoh, umum. sebagai wakil rakyat juga harus meredam. Kan Loh, gini kan, surat apanya edaran meredam? Saya Kapolri ada berkomentar, namanya menyampaikan restoratif aspirasi justice. itu. Lah kalau Baca jenengan nggak setiap Twitter saya mendapatkan aspirasi, lalu ini Anda mainkan memang iya aspirasi. untuk memperkeruh, nah itu nggak baik gitu loh Bung Membawa Fadli. Kita dengarkan dulu, Gus. aspirasi orang Minang yang jumlahnya juga jutaan. Mereka keberatan. Maksud Gitu ada loh. tuduhan sedang memainkan Bang Fadli. Dianggap Gus Rofi sedang memainkan isu yang lagi viral kemudian menanggapi dari Bung Fadlizon. Begini Bung Fadli, ini kan orang sudah klarifikasi tuh. Sudah meminta maaf. minta maaf. Oh iya. kalau Sudah saya secara sudah- terbuka gitu loh. Maka Ya, tugas Anda ini mau Anda, menanggapi pernyataan makanya saya yang mana? istimewanya Bung Fadli sebagai wakil rakyat. Bukan, Kenapa Anda Anda ini mau diberi menanggapi amanah oleh Allah yang sebagai mana? wakil rakyat? Tadi- Yaitu untuk meredam. Oke, kita dengarkan Diberi respon dari edukasi Bang Fadli. gitu Anda loh. mengharapkan saya yang meredam, orang itu yang juga harus meredam. Kalau saya dari awal juga biasa-biasa saja tanggapan saya. Baca Twitter saya, sangat rasional. Tapi- saya nyuruh Monggo aja apa? Bung Fadli silakan, monggo. Tapi kalau bagi saya ya, saya orang beragama, walaupun mereka itu non Muslim, ini yang diajarkan Loh, kita oleh guru hargai kita dong. Gus Dur, Kita hargai. maka kita Yang tidak edukasi menghargai gitu itu loh Bung siapa? Fadli. Oke. Bang Fadli, Yang tidak berarti menghargai jelas itu ya siapa? Bang Fadli, kalimat Anda di media sosial kalau ada yang gunakan daging babi jelas melukai orang Minang atau Padang. Iya. Itu clear ya Bung Fadli? Clear.
Oke, Baik. Bung Fadli, kemudian apa yang kemudian harus dilakukan agar hal ini tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat dan tidak terjadi lagi? Tentu kita ingin hal ini damai-damai saja. Klarifikasi dan permintaan maaf itu sudah cukup. Ada yang menganggap demikian. Ada yang menganggap ini tetap harus diproses. Karena nanti bisa diulangi kembali. Banyak masyarakat Minang itu tersinggung. Karena itu hal-hal yang berbau seperti ini sensitif. Jadi janganlah mau dipancing-pancing gitu ya. Misalnya masyarakat di Aceh, itu kan juga spesifik di Aceh itu. Tiba-tiba bikin masakan Aceh berdaging babi. Bagaimana masyarakat Aceh tidak marah? Tapi di daerah lain tidak ada masalah. Jadi lihat dong, hargai budayanya gitu. Itu saja sebetulnya, sederhana. Mas, gini, yang jelas saya jauh lebih percaya dan memaknai apa yang dikatakan Pak Asril dan Bu Irma. Bahwa rendang babi, rendang anjing, rendang apapun boleh. Asal tidak dijual di rumah makan Padang dan menggunakan simbol-simbol budaya. Dan jujur saja ini menimbulkan menurut saya persepsi saya terhadap orang Minang itu diwakili oleh Bu Irma sama Pak Israel. Jadi saya kalau memaknai Fadli John itu malah merusak citra yang baik ini terhadap Minang. Kan itu poin saya juga. Bang Fadlizon, di sini ada Bang Hasril Caniago ingin menyampaikan. Silakan. Jadi begini, jangan sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat ya antara saya dengan Fadlizon. Fadlizon ini adik saya juga. Ya. Cuma jangan diadu-adu lah gitu ya. Kenapa? Karena pada intinya kan jangan dikaitkan dengan budaya. Jadi jangan dikaitkan dengan budaya. Kalau mau masak rendang di rumah ya silakan. Cuma jangan sampai memancing-mancing gitu. Jadi begini, di Jawa ada namanya tepos liro ya. Kalau pernah belajar Pancasila, saya ini Manggala ini, pendaftaran Pancasila saya. Ya emang zaman Orde Baru, tapi saya cukup meresap lah ya. Kita bisa mengukur lah. Di Minang itu ada namanya raso pareso. Rasa periksa. Rasa itu dasarnya hati. Periksa dasarnya otak. Kita bisa menduga orang ini mancing-mancing atau tulus. Nah jadi yang saya himbau ke depan ini, kita betul-betul tulus, ikhlas gitu. Jangan sengaja bikin mancing-mancing, kan enggak apa-apa kata Pak Asril, enggak apa-apa kata Fadlizon, kita bikin aja. Itu namanya mancing-mancing. Jadi supaya kita ini rukun, kita ini bersatu, kita sama-sama gunakan hati dan pikiran gitu. Kalau di Minang itu namanya raso pareso ya. Raso dibawa turun karena di hati di bawah. Periksa dibawa ke atas, ke otak. Asal kita begitu, saya yakin kita tidak ada masalah lah ya. Nah, kalau orang sudah minta maaf ya kita maafkan. Cuma jadi pelajaran bagi kita ke depan gitu. Nah, saya kira itu. Ini tegang rasa dan menggunakan kesadaran diri masing-masing. Betul, Oke, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Terima kasih Bang Fadlizon. Kita sudah di penghujung Carta Demokrasi, sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Persilakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para host, ya bintang tamu yang mulia, pemirsa TV One dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Banyak jemaah yang bertanya, Syekh, sering saya berdoa, saya memohon kepada Allah, tapi doa saya belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ya cara agar doa saya mustajab, agar hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu banyak caranya. Salah satunya kalau kita membahas masalah ini itu panjang. Tapi ada beberapa poin, beberapa hal. Kalau kita mengerjakan, insyaAllah doanya mustajab. 4 hal boleh dicatat. Jangan lupa. Kalau kita mengerjakan 4 ini, doanya mustajab insyaAllah. Mohon maaf Syekh, tema hari ini rindang babi bukan doa Syekh, jangan salah. Enggak, tunggu, sabar. InsyaAllah ada kaitan. Tapi bagi seorang yang berakal sehat. Saya suka rindang, makanan favorit saya. Tapi tunggu insyaAllah, penting sekali yang saya sampaikan insyaAllah. 4 poin, kalau kita mengerjakan doanya makbul. 1, musafir ketika dalam perjalanan, apalagi perjalanannya jauh. Doanya mustajab, makbul, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, ketika seorang merasa terputus asa,
merasa putus asa, menghadapi masalah, ujian atau apa putus asa, memohon kepada Allah, Allah kabulkan doa dia. Yang ketiga, yamuddu yadahu ila sama, dia angkat tangan. Salah satu adabud doa, dia angkat tangan memohon kepada Allah, insya-Allah Allah kabulkan doanya. Yang keempat, mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Karena sering kita baca dalam Al-Quran doa, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana, doanya makbul. Tapi ada seorang yang mengerjakan bukan satu, bukan dua, empat niat tapi tidak diterima oleh Allah doanya. Tidak dikabulkan oleh Allah sama sekali. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, seorang dalam perjalanan musafir, Ash'atha aghbar, butuh sekali, enggak punya makanan, enggak punya minum, enggak sama sekali. Yamuddu yadahu ila sama, angkat tangan ke langit, minta kepada Allah. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Yang keempat, dia berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tidak diterima, tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Mat'amuhu haram. Dia suka makan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia suka minum yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya dari haram. Wa ghudhiya bil haram. Seluruh kehidupannya dari haram. Fa anna yustajabu lahu. Dari mana dia mau kabulkan doanya? Alasan apa Allah menerima doanya? Tidak mungkin, mustahil Allah kabulkan doa orang seperti ini. Karena itu saudara hati-hati. Jangan suka makan yang haram. Khususnya daging babi. Bukan dalam agama Islam. Seluruh agama, seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam mengharamkan. Nabi Isa alaihi salam mengharamkan kepada kaumnya. Nabi Muhammad SAW mengharamkan makanan daging babi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Maha tahu apa yang baik bagi tubuh kita, apa yang merusak tubuh kita. Karena itu saudara, harusnya kita mempunyai akal sihat. Bisa membedakan bukan antara haram dan halal saja, melainkan bisa membedakan antara apa yang baik bagi saya, apa yang merusak tubuh saya. Karena tubuh itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb kita sama-sama selalu dalam keadaan sihat, memilih sesuatu yang sihat untuk diri kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Pak Rudi Kamri, kemudian Gus Rofi sudah hadir di Catatan Demokrasi. Pak Sile, terima kasih. Bu Irma, terima kasih tadi juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telewicara ada Bang Fadlizon. Pemirsa, kami akan berjumpa lagi minggu depan di Catatan Demokrasi. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Meda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.